Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nursidik. Di sini saya akan praktik tentang Snort IDS ya. Dari tugas 3 mata kuliah keamanan jaringan. Pada praktikum kali ini kita harus menyiapkan beberapa bahan ya di sini. Yang pertama 2 quiz OS pada VMware. Terus juga ini ya, software dari WinChap. Dan juga ini udah dari dosennya, kita install dulu. Ini topologinya. Oke, yang pertama kita lakukan install WinCap ya, masuk ke VM1. Oh, ini notepadnya kita install juga. Terus kita install WinCap. Oh, ini udah terinstall ya. Coba kita install Snort-nya. Oh, ini belum. Oke, kita install. Kemudian instalasi Snort. Kita cek. Oh, ini cek folder pada Snort-nya. Oke. Sama ya seperti yang di sini. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, praktikum mode Snort. Pada praktikum ini seperti ini. Oh, kita coba masuk ke diagnosis. Oke. Nah, ulang-ulang. Oh, ini belum masuk ke itu ya. Masuk ke VM, berarti kita ngeceknya dari VM aja. Nah, ini baru. Kita pindahkan ke Snort, arahkan ke folder Snort in ya. Nah, ini sudah. Nah, ini dialing sudah menampilkan header IP dan TCP, UDP. Coba kita langsung testing aja ya dari sini.
168 40. Nah, ini langsung terbaca ya. Untuk menghentikan apa namanya jalan ini, kita Ctrl C pada mode sniffer, akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan ya, seperti tadi di atas. Dari VM2 ya sebagai telnet. Nah, kita melakukan ping ke host yang VM1 ini, terbaca di sini. Terus di sini jika sintak ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut, menjadi seperti ini ya. Oke, ini kita lewati saja. Kita langsung ke konfigurasi snort ya. Ganti file snort yang terdapat pada C snort etc dengan file snort yang sudah disediakan pada folder terdapat dalam folder praktikum modul 6, dan gantikan folder report rules sama ini. Oke, berarti kita ganti yang ini ya. Nah, ini dengan tadi file dari ini. Oke, ini kita pindah. Kita paste replace. Oke, terus kemudian folder. Ini berarti semuanya ya. Kita copy, terus kita masukkan ke rule. Oh, bukan. Oh, kita pastekan di sini. Kita replace saja. Nah, terus berikutnya jalankan command prompt, arahkan folder C snort bin dengan menggunakan perintah C cd snort bin hingga muncul seperti ini. Oke, kita coba lagi. Oh, ini sudah ya, sudah di folder snort bin ya. Kita coba berikan snort w. Nah, ini indeksnya sudah terbaca, indeks 1 ya yang tersedia. Ini kan IP address, nama device dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort. Pertampilan terlihat nomor indeks ini, nomor indeksnya 1. Ini akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1 ini ya. Jika indeks network adapter berisi lebih dari 1, maka memilihnya, oh ya ini misal 2 atau 3 ya, nanti devi 2 atau 3 gitu ya. Untuk praktikum ya, berarti dev 1 sesuai sama ini, dev 1 seperti ini. Oke, aktivitasnya seperti ini. Oke, kita coba mulai ya. Nah, kita lakukan ini. Snort. Kita coba lakukan pin ke VM3 40.201. Belum ya. Oh, ini belum diaktifkan. Oke.
host lagi dulu aja. Ini kita lakukan dulu aja ya. Jadi mau berhenti nih ya. Coba. Nah, ini terbaca ini ya. Ini dari ini menjawab panggilan dari VM2. Ini membalasnya dari ini VM1 yang membalas. Oke. Nah, tidak bisa dipencet berhenti. Nah, udah bisa ya. Kita keluar ya. Ini tadi sudah keluar seperti yang ada di sini. Aktivitas perintah ping tersebut. Ya, sudah ada. Terus tutup kedua Windows tersebut. Oke, ini kita tutup. Terus kita menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi snort. Kita masuk ke snort, etc. Snort konfigurasinya kita perbarui. Scroll ke bawah hingga baris homenet. Jadi dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang snort. Oke, kita cari homenet. Homenet. Nah ini. Di sini kita ketik IP address yang ada snortnya ya, berarti yang VM1 ya, 192.168.40.50. Sesuai sama di sini. Terus for external net ini tetap dibiarkan, ini tetap dibiarkan. Scroll ke bawah yang menemukan role tab. Pastikan lokasinya sesuai dengan folder roles. Oh di sini.
Bullheads. Kita ketikkan siswa ini ya, karena foldernya sesuai dengan apa yang perintah pada modul sini. Kita ketikkan sama persis saja. Snort. Apakah sudah sesuai? Sudah ya. Oke, terus kita simpan. Sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file icmp info rules dengan menggunakan notepad. Oke, kita buka di sini. File icmp-nya di mana ini? Berarti di rules. icmp info rule. Apa ini sudah sesuai? Sudah ya sama ini. Oke, sesuai. Oke, ini kita keluar, kita masuk ke CMD lagi. Sini kita arahkan lagi ke folder snortbin ya. Jadi snortbin. Kita ketikkan snort i1. Ulangi, belum diklik. i1. Satu. Enter. Untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter indeks 1 dan menampilkan hasil deteksi ke tampilan konsol jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log S. Jika konfigurasi sudah selesai, maka snort akan standby seperti pada tampilan berikut. Seperti ini ya. Jika sudah selesai, oh ya seperti ini udah, oke sama. Kita berhasil ya, bukan fatal error. Terus selanjutnya membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat ini ya. Berarti ini VM3 ke VM1. Oke, kita di sini.
Terus kita cek ke VM1. Nah, ini terbaca ya, ini aktivitasnya ya. Kita lakukan ping secara terus-menerus di VM3 terhadap VM1. Kemudian konsol pada mesin Snort akan menangkap aktivitas tersebut. Nah, ya seperti ini ya. Nah, ini terus-terusan. Nah, mencatat dalam file log. Jadi coba kita masuk ke file lognya di sini. Snort. Nah, ini kan tercatat di sini. Nah, tuh. Oke, terbaca semua ya, ini seperti pada contoh di PDF ini. Sudah tertangkap, berarti ini berhasil ya. Oke, praktikum selanjutnya membagikan alert, membagikan alarm. Berarti kita akan mencoba menjalankan Snort dengan mode NIDS dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Oke, kita langsung saja membuat ya. Edit file Snort, konfigurasi menggunakan Notepad. Kita tambahkan ini. Bentar. Kita stop dulu aja. Masuk ke VM1, kita ke Snort konfigurasi ya. Di mana ini? Oh, di aja. Kita edit. Oke, reload aja. Kita masuk ke varlog. Oh, kita taruh di bawah tadi aja ya. Var home. Nah, di sini aja. Kita ketikkan var log IP. Oh, ini alamat IP VM2 ya. Sebagai attacker. Ini sudah sesuai. Oke. Terus alert TCP. Kita coba apakah di sini ada? Oh, enggak ada. Coba kita ketikkan alert saja. Oh, di sini tidak disediakan ya. Nah, kita save aja dulu. Kita masuk ke mana ini? Sini. Bukan. Ke rules. Alert TCP. Apakah di sini? Bukan. Bentar, kita cari dulu, kita masukkannya ke bagian harusnya sih di rules ya. CMP.
kita ke respon, coba di sini. Coba kita buka dulu di sini, tadi 5 tulisannya. Kita scroll paling bawah. Ini dari bawah. Kita masuk ke ini, rules. Oh, jadi di rules ya. Coba. Kalau di rules, terus local rules. Local rules. Nah, ini di sini. Kita edit. Nah, ya ini baru ketemu ya. Kita ketikkan ini alert TCP. Alert TCP. Bentar ini. Nah, ini. Mengakses PC lain. Bisa. Oke, kita save. Terus masuk ke CMD lagi ya, command prompt ya. Konfigurasi udah sesuai, kita klik enter. Oke, sudah siap ya ini ya. Melalui PC yang beralamatkan ini berarti VM2, akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP misalnya HTTP atau Telnet ke PC lain. Coba kita masuk ke ini aja ya, browser. Kita ketikkan alamat IP VM3 40. Nah, ini sudah ya. Coba kita langsung ke
VM1, terus masuk ke folder snort log. Nah, ini udah ada keluar ya, alert.ids. Kita buka di sini. Nah, alert IDS ya. Nah, ini udah keluar, jadi sudah terbaca dari VM1 ya. Tulisannya sama. PC 192, 168, 40, 100 masih spesial lain, seperti yang kita ketikkan dari komennya. Kembangkan akses ke PC berapa ini? Nah, ini tuh terbaca ya. Ini alamat IP yang diakses oleh PC VM2. Terbaca di sini ya. Jadi sini sudah berjalan semua ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan pada file PDF tugas 3 ini ya. Jadi setelah konfigurasi snort dan penambahan role alert dilakukan, pengujian dilakukan dari komputer dengan alamat IP address ini tadi 192, 168, 40, 100 menuju ke 192, 168, 40, 201 ya, menggunakan protokol TCP. Snort berhasil mendeteksi aktivitas tersebut. Sini berhasil mendeteksi aktivitas ini dan menghasilkan file alert IDS ya, yang berisi informasi alert bahwa host yang ini mengakses host lain ya. Jadi untuk praktek kali ini telah berfungsi ya snortnya dengan baik dalam memonitor dan mendeteksi lalu lintas jaringan sesuai rule yang telah dibuat. Oke. Ini sudah terbaca semuanya. Baik, untuk praktek kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila terlalu panjang tadi ya, dan juga banyak salahnya. Untuk perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.